Halo anak-anak yang ada di rumah, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Deborah dalam pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Tema 3, subtema 3. Semoga anak-anak dapat mengikutinya. Terima kasih. Bagian A di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang presentasi laporan hasil wawancara. Presentasi adalah penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan. Presentasi merupakan salah satu bagian dari berbicara di depan umum. Orang yang menyampaikan presentasi disebut presentator atau presenter, sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut audiens. Langkah-langkah presentasi laporan hasil wawancara adalah sebagai berikut. A. Menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan, seperti masalah yang teliti, orang yang diwawancarai, waktu mengadakan wawancara, tempat wawancara berlangsung, dan lain sebagainya. B. Menjelaskan proses wawancara dengan kalimat yang mudah dipahami. C. Peserta atau audiens mengajukan pertanyaan kepada presentator. D. Presentator memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan. E. Presentasi dipandu oleh moderator. Bagian B tentang cerita petualangan. 1. Pengertian cerita petualangan. Cerita petualangan adalah cerita yang berisi tentang perjalanan atau petualangan tokoh dalam mencari dan menemukan sesuatu atau petualangan tokoh ketika melakukan perjalanan ke suatu tempat. Untuk menulis cerita petualangan, kita harus menentukan tema, alur cerita, karakter, dan kisah yang pendek. 2. Jenis cerita petualangan. Cerita petualangan fabel adalah cerita di mana semua tokoh dalam cerita adalah binatang yang diceritakan hidup seperti manusia. Contoh 1, cerita tentang kelinci dan kura-kura. Cerita ini mengisahkan tentang kelinci yang sombong karena bisa berjalan lebih cepat dari kura-kura dalam sebuah perlombaan lari. Bagian 2, kisah si kancil dan buaya. Cerita ini mengisahkan kecerdikan seekor kancil yang ingin menyeberang sungai. Ia menipu kawan buaya agar mereka mau berjajar tapi di permukaan sungai untuk menjadi jembatan. Cerita petualangan kartun. Cerita petualangan tidak hanya disajikan lewat kata atau kalimat, tetapi juga dalam bentuk visual, seperti kartun. Cerita petualangan kartun banyak mengisahkan tentang tokoh manusia atau hewan. Contoh pertama, Doraemon. Cerita ini mengisahkan petualangan seseorang anak yang memiliki sahabat robot, kucing yang memiliki banyak benda canggih di dalam kantongnya. 2. Aladin. Cerita ini mengisahkan hal-hal ajaib seperti jin dan permadani terbang dengan latar di Timur Tengah. Bagian C, cerita tentang petualangan Nusantara. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu kala berhubungan dengan peristiwa atau tempat-tempat bersejarah.
Indonesia memiliki banyak kisah legenda. Contohnya, 1. Legenda Danau Toba. Cerita ini mengisahkan asal mula Danau Toba dan Pulau Samosir. 2. Sang Kuryang. Cerita ini mengisahkan asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu Guru akan melanjutkan dengan pembelajaran muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen biotik seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Kedua komponen tersebut saling ketergantungan satu sama lain sehingga harus dijaga keseimbangannya. Upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut selama mungkin, sehingga kekayaan tersebut juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Berikut ini upaya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menjaga kelestarian hutan. 3. Melindungi satwa langka. Berikut ini upaya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam. 1. Melakukan reboisasi atau penghijauan hutan yang gundul. 2. Menjaga kelestarian hutan. 3. Melindungi satwa langka. 4. Melakukan daur ulang. 5. Pengelolaan air limbah. Anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas. Silakan anak-anak kerjakan di rumah, dan setelah selesai mengerjakan, silakan kirim lewat WA Ibu Guru. Terima kasih.